Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da amma ba'du. Baiklah, pertama sekali kita ucapkan puji beserta syukur kita atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita bersama. Selanjutnya salat beserta salam tak bosan-bosannya kita kirimkan buat Nabi besar kita, yakninya Nabi Muhammad SAW, yang telah membawa kita dari alam jahiliyah menuju ke alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan seperti saat sekarang ini. Baiklah, yang terhormat kepada Ibu dosen pembimbing kita, Ibu Yasirif Masari MPD, dan seterusnya untuk teman-teman yang berbahagia. Langsung saja kita masuk ke penjelasan materi kita tentang penelitian kuantitatif. A. Definisi penelitian kuantitatif. Penelitian kuantitatif adalah jenis penelitian yang menghasilkan penemuan-penemuan yang dapat dicapai dengan menggunakan prosedur-prosedur statistik atau cara-cara lain dari kuantiti, yaitu pengukuran pendekatan kuantitatif, memusatkan perhatian pada gejala-gejala yang mempunyai karakteristik tertentu di dalam kehidupan manusia yang dinamakannya sebagai variabel. Penelitian kuantitatif mengajukan pertanyaan spesifik dan sempit dan mengumpulkan sampel data numerik dari partisipan. Peneliti menganalisis data dengan bantuan alat statistik, Excel, SPSS, Stata, RStudio, Smart PLS, Prim, Orange, dan lain-lain. Kualitatif yang dikuantitifkan. Peneliti berharap angka-angka tersebut akan menghasilkan hasil yang tidak biasa yang dapat digeneralisasikan dan direplikasikan untuk beberapa populasi yang lebih besar. Karakteristik penelitian kuantitatif. 1. Menggunakan pola berpikir deduktif yang berusaha memahami suatu fenomena dengan cara menggunakan konsep-konsep yang umum untuk menjelaskan. 2. Penelitian dilakukan dengan menggunakan rancangan terstruktur, formal, dan spesifik yang memiliki rancangan operasional yang mendetail. Rancangan penelitian berupa masalah, batasan, rumusan, manfaat, kajian pustaka, jenis instrumen, populasi, dan sampel. Teknik analisis data telah tersusun dengan sangat jelas. 3. Proses penelitian prosedur mengikuti yang telah direncanakan. 4. Penelitian ini memerlukan hipotesa atau pertanyaan penelitian yang perlu dijawab dan sesuai dengan tujuan. Hipotesis adalah kebenaran sementara yang perlu dibuktikan. Untuk melakukan pembuktian tersebut, maka perlu seperangkat data yang dapat menunjang dalam penyelidikan yang ilmiah. Penyelidikan ilmiah yaitu berupa interview terstruktur, angket, atau skala. Selanjutnya adalah jenis penelitian kuantitatif. Yang pertama, penelitian eksperimen. Penelitian eksperimen adalah suatu metode penelitian yang menekankan kepada pengendalian atas objek yang diamatinya dengan tujuan untuk mendemonstrasikan adanya jalinan sebab akibat antara variabel independen dengan variabel independen. Itu menurut Suwarno tahun 9087 halaman 23. Selanjutnya, penelitian eksperimen juga dapat didefinisikan sebagai penelitian yang berusaha mencari pengaruh variabel tertentu terhadap variabel lain dengan kontrol yang ketat menurut Sadarmayati dan Syarifuddin tahun 2002. Selanjutnya, menurut Yatimrianto dalam Zuriyah tahun 2006 halaman 57, penelitian eksperimen merupakan penelitian yang sistematis, logis, dan teliti di dalam melakukan kontrol terhadap kondisi. Selanjutnya, menurut Sugiono tahun 2012 menambahkan penelitian eksperimen dapat diartikan sebagai metode penelitian yang digunakan untuk mencari pengaruh perlakuan tertentu terhadap yang lain dalam kondisi yang terkendalikan. Selanjutnya, tujuan umum penelitian eksperimen adalah untuk meneliti pengaruh dari suatu perlakuan terhadap
perlakuan tertentu terhadap gejala suatu kelompok tertentu dibanding dengan kelompok yang lain yang menggunakan perlakuan yang berbeda. Karakteristik penelitian eksperimen ini adalah yang pertama, satu atau lebih variabel bebas dimanipulasi, kondisinya dibuat berbeda, misalnya treatment dan non-treatment. Yang B adalah semua variabel lainnya kecuali variabel perlakuan, variabel bebas dikendalikan atau dipertahankan tetap. Karakteristik jenis penelitian eksperimen selanjutnya adalah bahwasanya pengaruh manipulasi variabel bebas, yaitu pemberian perlakuan terhadap variabel terikat diamati dengan asumsi karena diberi perlakuan yang berbeda, maka akan berdampak yang berbeda pula. Yang selanjutnya adanya komparasi, sehingga perlu penyamaan antara kelompok yang akan dikenai perlakuan dengan kelompok yang tidak dikenai perlakuan, atau dua kelompok yang akan dibandingkan tersebut harus komparabel. Selanjutnya masuk kepada jenis-jenis penelitian eksperimen. Penelitian eksperimen menurut John Wybisch terdiri dari 3 jenis, yaitu yang pertama pra-eksperimen, true eksperimental, yang ketiga eksperimen semu atau kuasi eksperimental. Materi selanjutnya itu langkah-langkah penelitian eksperimen. Prosedur penelitian eksperimen, langkah-langkahnya penelitian eksperimen pada dasarnya sama-sama dengan jenis penelitian prospektif yang lain, yaitu yang pertama, memilih dan merumuskan masalah, termasuk akan menguji cobakan perilaku apa atau dampak apa yang akan kita inginkan. Yang kedua, memiliki subjek yang akan dikenal, perlakuan dan subjek yang tidak dikenal. Yang ketiga, memiliki desain penelitian eksperimen. Yang kelima, melaksanakan prosedur penelitian dan mengumpulkan data. Yang keenam, menganalisis data. Yang ketujuh, merumuskan kesimpulan. Baiklah, yang kedua yaitu penelitian korelasional. Penelitian korelasional merupakan suatu penelitian yang bertujuan untuk menyelidiki, membuktikan sejauh mana keterkaitan atau keterampilan hubungan suatu variabel dengan variabel yang lainnya. Penelitian korelasi minimal 2 variabel, yakni variabel bebas dan variabel terkait. Pengujian korelasi atau keterkaitan tersebut keduanya memiliki variabel X dan variabel Y. Dianalisis dengan statistik serta bisa menggunakan angket. Yang pertama, penelitian korelasional pengaruh. Yang A, pada pengaruh variabel X adalah sebab masalah, sedangkan variabel Y adalah akibat atau gejala. Yang B, perilaku hanya satu arah. Variabel X mempengaruhi Y dan tidak dapat dibalik. Sedangkan yang C, segala hal yang berpengaruh pasti memiliki hubungan, namun dalam hubungan tentu memiliki pengaruh. Yang D, analisis yang digunakan biasanya menggunakan regresi. Yang E, digunakan dalam data sifatnya usaha dan hasil. Sumber dari Emil 2017, Metode Penelitian Pendidikan Kuantitatif dan Kualitatif, Jakarta, Raja Wali Press. Oke, baik. Sebelumnya terima kasih Ana ucapkan kepada moderator yang telah mengizinkan Ana untuk memaparkan materi mengenai penelitian kuantitatif dalam PAUD. Studi eksperimen penggunaan media, diversity, doll, dan media gambar sebagai penanaman sikap toleransi anak usia 4-6 tahun di Rodatul Atfal 02 Mayusari, Semarang. Dari judul skripsi tersebut, dapat kita lihat bagaimana penggunaan metode penelitian kuantitatif dalam PAUD, yaitu dengan menggunakan metode eksperimen, yang mana untuk mengetahui seberapa besar pengaruh penggunaan media terhadap kemampuan toleransi penelitian kuantitatif, mampu untuk melihat pengaruh karena kuanti yang bisa menjelaskan data dengan signifikan dengan berupa angka dengan menggunakan penelitian bereksperimen. Selanjutnya, kuantitatif penelitian korelasional. Hubungan interaksi ibu dan anak dan kedisiplinan
dan kedisiplinan di Taman Kanak-kanak Keseluruhan Mungkit Magelang. Di Taman Kanak-kanak Keseluruhan Mungkit Magelang. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kuantitatif korelasional menurut M. Ngalim Purwanto pada tahun 2010 pada halaman 177. Metode kuantitatif korelasional adalah penelitian yang melibatkan hubungan satu atau lebih variabel yang lain yang terjadi pada suatu kelompok. Di dalam penelitian ini, yang menjadi variabel adalah variabel persepsi terhadap tingkat interaksi ibu dan anak dengan variabel kedisiplinan. Sebagaimana populasi adalah jumlah keseluruhan subjek penelitian dan sampel adalah sebagian yang diambil dari populasi dengan menggunakan cara-cara tertentu. Dan variabel adalah gejala atau fakta, data yang harganya berubah-ubah atau bervariasi. Dikutip dari Nana Sujana dan Ibrahim pada tahun 2004. Hanya itu yang dapat Ana paparkan, Ana kembalikan kepada moderator. Baiklah, selanjutnya yang nomor 4, penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah proses berpikir secara inquiry, yaitu menentukan dan memecahkan masalah yang berdasarkan kepada pemahaman akan tradisi metodologi yang berbeda sebagai bagian dari permasalahan informasi atau memecahkan masalah yang mengeksplor masalah sosial atau masyarakat. Peneliti membangun konsep berpikir secara kompleks melalui gambar, analisis data, informasi, dan dilakukan dalam kondisi yang natural atau alami. Penelitian kualitatif berfokus pada pengalaman orang, masalah yang unik atau berbeda secara individual. Pengumpulan data pada penelitian kualitatif berasal dari narasumber, terkadang lingkungan alam, dapat juga terkait budaya, sosial, dan faktor lainnya yang mempengaruhi pengalaman dan perilaku orang. Yang selanjutnya yaitu karakteristik komponen metode penelitian 2, di mana komponennya terdapat data dan metode kuantitatifnya yaitu kuantitatif, nominal, ordinal, invertal, dan ratio. Sedangkan metode kualitatifnya yaitu kualitatif, empiris, dan interpretis. Komponen yang kedua yaitu sampel, di mana metode kuantitatifnya yaitu random, jumlah ditentukan sejak awal. Metode kualitatifnya yaitu purpose dan showable, jumlah diketahui setelah selesai. Yang selanjutnya komponen analisis, statistik deskriptif dan inferensial. Metode kualitatifnya yaitu data collection, reduction, classification, dan connection. Komponen yang selanjutnya yaitu kepercayaan hasil penelitian, di mana metode kuantitatifnya itu pengujian, validasi, dan reliabilitas instrumen. Sedangkan metode kualitatifnya yaitu pengujian keabsahan data, uji kredibilitas, dependabilitas, konfirmabilitas, dan transferabilitas. Komponen yang selanjutnya yaitu hasil penelitian, di mana metode kuantitatifnya yaitu pembuktian, pengembangan, dan penciptaan teori. Sedangkan metode kualitatifnya yaitu menemukan keunikan, konstruksi, fenomena, dan hipotesis. Yang terakhir, komponen kapan penelitian selesai, di mana metode kuantitatifnya yaitu setelah data yang direncanakan terkumpul, dan metode kualitatifnya yaitu setelah datanya jenuh. Selanjutnya, karakteristik komponen metode penelitian.
Yang pertama yaitu komponen judul penelitian, yang mana metode kuantitatifnya yaitu judul sudah pasti sejak awal. Kemudian metode kualitatifnya judul dibuat setelah penelitian selesai. Yang kedua, komponennya yaitu tujuan. Metode kuantitatifnya membuktikan teori dan pemikiran. Sedangkan metode kualitatifnya yaitu menemukan keunikan, hipotesis, dan teori. Komponen masalah, yaitu metode kuantitatifnya sudah jelas sejak awal. Metode kualitatifnya yaitu bersifat sementara. Yang selanjutnya, komponen teori. Metode kuantitatifnya yaitu untuk merumuskan hipotesis dan membuat instrumen. Sedangkan metode kualitatifnya yaitu untuk membuat peneliti mengenali objek yang peneliti dan analisis data. Yang selanjutnya, komponen desain penelitian, yaitu metode kuantitatifnya eksperimen dan survei. Sedangkan metode kualitatifnya yaitu etnografi, grounded theory, fenomenologi, dan studi kasus. Komponen selanjutnya yaitu instrumen. Metode kuantitatifnya yaitu tes atau kuesioner yang telah teruji, di mana metode kualitatifnya yaitu peneliti sebagai instrumen, kamera, recorder, video, dan buku catatan. Komponen yang terakhir yaitu pengumpulan data. Metode kuantitatifnya yaitu tes dan kuesioner. Sedangkan metode kualitatifnya adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi. Baiklah, sekian penyampaian materi dari kelompok kami. Terlebih dan terkurangnya kami mohon maaf. Semoga apa yang disampaikan dapat bermanfaat dan dipahami. Saya sudahi dengan mengucapkan alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.